Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kabar mukomuko.co.id di acara Kopi Morning ini saya ingin menanyakan kepada Bapak selaku tokoh masyarakat tentang sosok Pak Rohidin ini loh Pak. Bisa Bapak berikan gambaran seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Nurman. Biar pemirsa juga tahu, tadi disebut Bapak, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Syahrir AB dan bermukim sekarang di Pasar Ipuh. Nah, terhadap sosok Pak Rohidin ini saya terus terang sangat menghargai, mengapresiasi langkah-langkah beliau selama memimpin Provinsi Bengkulu yang relatif sangat singkat, terutama tentang pemahaman beliau tentang otonomi daerah. Kenapa tentang otonomi daerah ini saya dahulukan? Karena saya pada saat saya bertugas di Departemen Dalam Negeri, saya ikut mengawal pelaksanaan otonomi daerah ini pada tahun 2000-an, mulai dari tahun 2000-an. Nah, ada yang menarik dari cara-cara beliau melihat Bengkulu sebagai sebuah rumah yang terdiri di beberapa kamar. Kamar-kamar itulah yang diisi oleh kabupaten dan kota, dan ada ruang tengah. Beliau katakan, disitulah saya berada, di ruang tengah tersebut. Saya mencoba melihat apa kebutuhan-kebutuhan rekan-rekan saya di kamar, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang tidak bisa saya lakukan. Dan beliau juga menyadari betul bahwa sesuai dengan otonomi daerah, ada 6 kewenangan pemerintah yang tidak didelegasikan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten. Itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan beliau sadar betul itu, dan beliau menunjang, kalau bahasa Bengkulu itu menjuluk apa-apa yang bisa dilakukan pusat untuk Provinsi Bengkulu. Nah, yang kedua, saya mengamati juga bagaimana beliau menata pemerintahan di Bengkulu. Dan baru satu ini saya ketemu gubernur yang berpikir bagaimana menghilangkan kecemburuan antar kabupaten yang ada di Bengkulu. Dalam konteks ini saya melihat dalam konteks jabatan-jabatan struktural, eselon 2, eselon 1, kepala biro, kepala dinas yang ada di Bengkulu. Dan sekarang kita sama-sama buktikan sudah terwakili di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi. Ini sesuatu yang buat saya, ya, saya juga pernah ada di Bengkulu, pernah bertugas di Bengkulu, tapi ini baru kita ketemukan sejak beliau. Nah, ke pribadian sekarang, saya melihat beliau punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah mereka seseorang yang mampu mempertahankan prinsipnya, tidak mudah tergoyah, terutama tergoyahkan oleh godaan-godaan finansial. Kita bisa catat 10 tahun terakhir, mungkin 10-15 tahun terakhir, the only one, satu-satunya gubernur yang tidak terseret urusan korupsi adalah Rohidin. Saya mengalami itu karena saya pun pernah bertugas di Bengkulu, pernah mencalon sebagai gubernur Bengkulu tahun 99. Saya melihat beliau mampu menjaga integritasnya agar tidak terperangkap oleh korupsi dan nepotisme di Bengkulu. Nah, selanjutnya tadi saya sudah sampaikan dalam soal katakanlah good governance, beliau sekarang berperan untuk bagaimana meningkatkan kemakmuran
Provinsi Bengkulu, ada langkah-langkah strategik yang beliau lakukan yang tidak pernah dibayangkan oleh gubernur yang lain. Termasuk saya sendiri tidak membayangkan. Dengan apa? Dengan beliau meningkatkan capacity dari Provinsi Bengkulu. Kita lihat contoh. Polda yang tadinya dijabat oleh seorang Brigjen bintang 1, sekarang sudah dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi bintang 2. Belum lagi koremnya. Nah, yang menarik lagi, yang saya terus terang kagumi juga, bagaimana beliau begitu jeli melihat bagaimana memfungsikan Provinsi Bengkulu tidak hanya untuk Bengkulu, tapi juga untuk provinsi-provinsi tetangga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk beliau mampu menarik pemerintah pusat untuk care untuk melaksanakan apa yang disebut dengan jalan tol dari Linggau ke arah Pulau Bayi. Apa akibatnya? Pulau Bayi menjadi gate, menjadi gerbang dari Lampung bagian utara, dari Provinsi Sumatera Selatan bagian utara, dan bagi Provinsi Jambi bagian selatan. Itu merupakan gerbang. Nah, kalau komoditas-komoditas ekspor misalnya dari 3 provinsi tadi nanti sudah melalui Pulau Bayi, maka Provinsi Bengkulu akan kecipratan. Tidak hanya raja dalam tingkat pembangunannya yang bisa lebih cepat, tapi tentu kemakmuran rakyatnya lebih. Baik Pak, dalam konteksnya menuju tanggal 9 Desember, di saat kita seluruh masyarakat memberikan aspirasi suaranya di pemilihan pilkada, baik bupati maupun gubernur, kira-kira Bapak bisa memberikan himbauan untuk masyarakat kita, untuk mengedukasi masyarakat kita agar jangan sampai terjadi golput, bahkan perpecahan, seperti apa Pak? Baik, dalam himbauan ini saya akan bagi dua. Pertama, himbauan saya kepada pemilih. Yang kedua nanti himbauan saya kepada rekan-rekan jurnalis. Untuk pemilih, mungkin bisa ditarik semacam resume dari pembahasan saya tadi. Kita memerlukan seorang gubernur yang secara pribadi penuh dengan integritas, berintegritas. Yang tadi saya beri contoh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terperdaya oleh tindakan-tindakan yang sifatnya korupsi. Nah, yang kedua, yang punya penilaian jauh ke depan. Tadi sudah saya sampaikan. Beliau memikirkan bagaimana mengembangkan Bengkulu. Yang ketiga, bagaimana dia menghilangkan kecemburuan tadi antar kabupaten dengan cara menempatkan pejabat-pejabat struktural di provinsi yang mewakili dari kabupaten-kabupaten yang ada. Nah, inilah yang saya harapkan bagi para pemilih, termasuk saya nanti juga akan memilih, dasar kita untuk membedakan Pak Rohidin dengan calon-calon yang lain. Nah, berikutnya, yang kedua, saya ingin menghimbau pada rekan-rekan jurnalis. Tolonglah lihat dengan jeli, ada berita yang akan kita kirim dari sendernya. Kita nanti pemerintah, timnya Pak Rohidin merupakan sender daripada ini. Termasuk sender itu apa yang akan kita kirim adalah misalnya bagaimana visi misinya, bagaimana programnya, bagaimana kebijakan-kebijakannya. Itu akan ditransmit oleh rekan-rekan jurnalis ke para receiver. Siapa receiver? Itu para pemilih. Nah, dalam rangka mentransmit inilah tolong pada rekan-rekan jurnalis, mari kita perbaiki pilkada kita ini. Kita tidak lagi mengiming-imingi, menjanjikan masyarakat pemilih kita dengan uang receh. Tapi kita educate mereka. Kita berdayakan mereka dengan menilai yang saya katakan tadi, bagaimana integriti, bagaimana program dia, bagaimana rencana dia, bagaimana upaya dia untuk memajukan Bengkulu. Nah, sehingga insya Allah kita sudah tidak ada pilihan lain, kita sudah punya bukti
Dan saya yakin kalau Tuhan berkehendak, Pak Rohidin dan Pak Rosjonsah akan memimpin Bengguntung 5 tahun ke depan demi kesejahteraan kita semua, demi perubahan kita di Provinsi Bengkulu, agar image yang mengatakan Bengkulu adalah provinsi terbelakang di Indonesia Barat bisa kita selesaikan. Bravo Pak Baik. Rohidin dan Pak Rosjonsah. Baik, terima kasih waktunya Pak di acara Kopi Morning ini yang sudah menyita waktunya Bapak di pagi-pagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,